wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azahra dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini saya akan membahas terkait bagaimana sih pandangan kita terhadap penamaan pribumi kepada masyarakat Indonesia yang masih melekat sampai saat sekarang ini. Istilah pribumi dan non-pribumi bukanlah konsep dari Indonesia. Keduanya adalah warisan diskriminasi dari zaman kolonial Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda sengaja memecah masyarakat menjadi 3 golongan hukum, yaitu Eropa, Timur Asing, dan yang paling bawah yaitu pribumi. Nah, pembagian ini bukan hanya tentang status sosial, tapi juga tentang hak dan kewajiban. Ini adalah strategi politik yang disebut divide et impera, atau pecah belah dan kuasai, yang tujuannya adalah untuk memudahkan mereka menguasai bangsa kita. Dengan penempatan ini, kita berada di kasta terendah, yaitu kasta pribumi. Penjajah berhasil mengendalikan politik, ekonomi, bahkan memisahkan kita dari saudara bangsa. Inilah mengapa istilah ini sejak awal sudah cacat atau dibangun atas dasar diskriminasi rasial. Kesadaran akan bahaya dari istilah ini membuat negara kita mengambil langkah tegas. Nah, di mana pada era reformasi, tepatnya pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998. Nah, Impres ini secara resmi memerintahkan untuk memberhentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dengan tujuan jelas untuk mengakhiri polemik, rasisme, dan menyembuhkan luka sejarah yang dalam. Di mana langkah ini diperkuat dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Undang-undang ini menegaskan satu hal penting, yaitu setiap orang yang berstatus warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang etnis memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Status ini sebagai bangsa warga negara Indonesia bukanlah pribumi atau non-pribumi. Nah, jika ada yang berargumen bahwa istilah pribumi diartikan sebagai orang asli, maka secara ilmiah argumen ini juga tidak relevan. Nah, faktanya, berdasarkan penelitian genetika dan antropologi, populasi Indonesia adalah hasil dari ribuan tahun migrasi dan campuran. Kita semua adalah anak-anak dari gelombang migrasi purba yang tiba dari berbagai penjuru membentuk keberagaman suku bangsa yang kita kenal sekarang. Lebih dari itu, secara sosiologis, istilah ini sangat berbahaya. Ia sering dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, menciptakan perpecahan, dan mengikis fondasi persatuan kita. Nah, penggunaan istilah ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan alasan untuk memisahkan. Pada akhirnya, identitas kebangsaan kita tidak lagi didasarkan pada warisan kolonial atau asal-usul keturunan, melainkan pada kewarganegaraan. Siapapun yang lahir di Indonesia, yang berjuang dan berkontribusi untuk bangsa ini adalah bagian dari keluarga besar Indonesia. Mari kita tinggalkan istilah yang memecah belah dan mulai membangun masa depan yang setara, adil, dan bersatu, karena Indonesia adalah kita.